Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait neraca massa dengan reaksi ya. Untuk kali ini saya akan mengambil contoh soal dari buku Himmelblau ya, nomor 3.89. Kalian bisa buka PDF-nya di halaman 163 ya. Jadi nanti kalian cek nomor 389. Jadi karena kemarin sudah kita bahas yang tanpa reaksi, sekarang kita masuk ke yang dengan reaksi. Jadi ini 389. Oke. Nah ini. Jadi nah di sini ini untuk gambar yang ini bukan ya, ini gambar 387 untuk nomor 387. Yang kita bahas nomor 389 adalah yang ini ya. Oke. Ya yang ini, soal yang ini ya. Kita bahas. Jadi di sini ada produksi etilen oksida yaitu CH2,2O dengan oksidasi etana C26. Jadi direaksikan C26-nya ini dengan oksigen karena dioksidasi ya. Ini fase gas semua. Jadi nanti oksigennya didapatnya dari mana? Dari udara. Jadi nanti ada rasio udara terhadap C2H6-nya ya, perbandingan. Jadi dua reaktan ini ada perbandingan nilainya 10 dibanding 1. Jadi C2H6 dibanding O2 itu 10 banding 1 ya. Terus kemudian konversi dari C2H6 satu kali jalan melalui reaktor. Jadi nanti mereaksikannya, reaksi oksidasinya ada di alat yang namanya reaktor ya. Kemudian konversinya tadi C2H6 satu kali jalan itu adalah 18%. Jadi single phase conversion ya. Ini istilahnya single phase conversionnya 18%. Etana yang tidak bereaksi ya. Jadi kan karena yang konversinya kan 18%, berarti sisanya itu tidak ikut bereaksi ya. Ini dipisahkan dari produk reaktor dan didaur ulang. Nah, daur ulang namanya recycle ya, seperti yang ditunjukkan gambar 389. Yang ditanyakan berapa rasio. Nah, rasio ini maksudnya perbandingan antara recycle terhadap arus masuk feed ya. Recycle dibanding feed ini berapa rasionya, dan komposisi dari gas pada saluran keluar. Jadi produknya berapa komposisi dalam fraksi massa ya. Oke. Nah, kalau kita mengerjakan fase gas seperti ini biasanya nanti kita langsung pakai mol ya. Satuannya adalah satuan mol. Nah, coba kita kerjakan. Nah, ini kita bentuk diagram bloknya, gambarnya ya. Jadi di sini ada C2H6 ya. C2H6 dibandingkan dengan udara atau oksigennya itu 10 dibanding 1 tadi ya. Udara terhadap C26 benar ya. Jadi air di sini maksudnya udara ya. Udaranya 10 banding 1 terhadap C26. Kemudian dia dioksidasi di reaktor ini ya, dioksidasi di reaktor ini. Ini saya namakan A, fresh feed, bahan masuknya itu A. Kemudian nanti kan di sini ada mixing point-nya. Mixing point itu titik pencampurannya atau alat mixer istilahnya. Nanti ada alat mixernya ya. Ini recycle-nya, yang di bawah ini adalah recycle-nya. Ini adalah mixernya ya. A ditambah dengan R, nanti dia menghasilkan arus B. Di sini saya buat namanya B. Kemudian dari reaktor ini keluar menuju ke separator untuk dipisahkan produknya tadi ya. Tadi kan di soal dibuat dipisahkan ya. Ini dipisahkan dari reaktor dan di recycle. Jadi yang dipisahkan apa? Etananya. Jadi di istilahnya di recycle ini fungsinya apa?
supaya memberi kesempatan C26 yang tidak ikut bereaksi tadi, yang kan sangat sayang sekali ya jika kemudian hanya sekedar dibuang tapi tidak ikut bereaksi lagi. Jadi di sini didaur ulang ya, untuk ya fungsinya adalah untuk menghemat bahan baku ya. Di sini didaur ulang lagi, dan juga untuk memperkaya bahan masuk yang ada di sini ya. Kemudian pakai separator ini dipisahkan ya. Ini etananya dipisahkan dari ini produknya, etilen oksida. Etilen oksida ini produknya. Kemudian yang seperti ini kan sisa ya. Pastinya ada sisa oksigen dan nitrogen, itu di purge ya, pisahkan juga. Kemudian di sini ada uap air juga yang kemudian diuapkan ya, dipisahkan juga airnya. Tadi single phase conversionnya 18%. Yang ditanya rasio recycle-nya di sini saya kasih simbol G ya. Jadi rasio G dibanding A. A-nya bahan masuk. Oke. Sini kita buat basisnya. Karena tadi perbandingan mol air dengan C26 itu adalah 10 dibanding 1 ya, sehingga untuk memudahkan kita dalam menghitung, nah ini spesial memang, soal ini memang spesial. Biasanya kan kita pakai basisnya itu 1, 100, 1000 gitu ya. Nah kalau di sini kita buat basisnya 110. Kenapa? Karena komposisi perbandingannya tadi antara udara ya, di sini status udara saja dibanding C2H6 itu adalah 10 banding 1. Ini kalau di total rasionya kan 11. Jadi lebih baik kita gunakan basis bahan masuknya, A-nya itu adalah lebih baik 110 ya, supaya ini sebanding dengan rasio totalnya ini. Ini rasio total, ini basis mol total masuk ya. Nah, karena di sini kalau misalkan di sini 8 banding 2, berarti kan rasionya kan 10, totalnya 10. Berarti di sini lebih baik pakai 100 saja. Ya, seperti itu. Jadi lihat-lihat konteks soalnya seperti apa, lihat perbandingannya ya. Kalau misalkan di sini 4 sama 3, berarti kan 7 totalnya. Berarti kita buat di sini 70 mol bahan masuk. Jadi seperti itu ya. Oke. Kalau sudah di sini kalau kita buat basisnya 110 mol A, maka C2H6-nya itu kita dapatkan 10 mol. Udaranya kita dapatkan 100 mol ya. Dari ini 1/11 kali 110, 10/11 kali 110 yaitu ya. Sebenarnya untuk mempermudah saja. Kemudian untuk udara sendiri, udara komposisinya tetap seperti ini. Nah, kemudian dibuat basis untuk udara masuk ya, udara yang dipakai itu adalah 100 mol. Nah, ini jadi beda antara yang A dengan yang udara masuk ya, oksigen yang digunakan untuk membakar basisnya beda ya. Ini. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan membuat sistem. Jadi kita coba menghitung yang mana dulu ini sistem yang kita hitung ya. Kita cek aja kalau di sini komposisinya sudah ada semua yang di A ya, 110 mol totalnya. Kemudian yang recycle ini juga sudah diketahui ya. Oke. Kemudian sistem yang kemudian kita gunakan di sini, coba kita cek. Jadi A masuk sudah ada, yang ini di D ini kan komposisinya 1, ini juga, ini tetap ya, oksigen sama nitrogennya. Kemudian yang ini juga 1 fraksinya maksudnya. Nah, sehingga kalau kita misalkan menghitung yang mixer yang ini, kita kan nggak tahu yang di B ini berapa ya. Kemudian yang di G ini juga berapa, nggak tahu. Jadi kayaknya nggak bisa ya. Kemudian kalau yang kita hitung yang di reaktor pun sama, B nggak diketahui, apalagi H. Yang di separator juga sama, H nggak diketahui, sehingga
dan G ini juga nggak ketahui, jadi agak sulit ya kalau kita mau menghitung per alatnya. Jadi lebih baik kita hitung overall dulu ya. Ini overall dulu, sistem satunya adalah sistem overall dulu, dimana A masuk, yang keluar ada D, ada E, ada F. Yang recycle ini gimana? Recycle ini masuk ke dalam sistem ya, tidak ikut di arus keluar, tapi dia masuk ke dalam sistem karena dia bentuknya ini daur ulang seperti ini ya. Jadi sistem satu yang kita gunakan adalah overall. Nah, kita cek. Nah, di sini, nah ini sudah kita buatkan seperti ini biar lebih mudah memahaminya. Nah, untuk reaksinya, jadi reaksinya adalah C26 ditambah dengan oksigen menghasilkan etilen oksida ya, menghasilkan H2O juga. Nah, di sini C26 awal kan 10 mol ya, 10 mol. Nah, kemudian oksigen yang bereaksi juga adalah 10 mol karena di sini reaksinya sudah setara, koefisiennya 1, jadi ininya sama semua. Kita masukkan ke tabel. Jadi C26 nya ini tadi 10, ini kita masukkan 10. Nitrogennya karena tadi basis udaranya berapa? 100 mol. Basis udara itu 100 mol, sehingga N2 nya 79, O2 nya 21. Kalau dijumlah jadinya 110, pas kan ya. Ya kan, karena C26 nya 10 mol, udaranya 100 mol ya. Jadi kalau dijumlah jadinya 110, pas ya, seperti yang ketentuan perbandingan tadi. Kemudian yang keluar D-nya di sini adalah H2O juga 10, kita lihat di reaksinya. Kemudian yang keluar di E di sini adalah nitrogen sama oksigennya 79 ya. Kemudian untuk oksigennya, nah oksigennya kenapa di sini 11? Karena 21 molnya tadi dikurangi dengan ini 10 mol ya. Jadi yang oksigen yang terkonsumsi itu dapatnya 10 mol ini. Jadi 21 mol dikurangi 10 mol kan hasilnya 11 mol ini di E. Nah, kemudian etilen oksidanya juga 10 mol, kita tulis di sini. Generasinya berarti C26 yang terkonsumsi 10 seperti yang ada di sini, etilen oksida yang terproduksi 10, oksigennya yang terkonsumsi 10, H2O yang terproduksi 10. Nah, ini kita jumlahkan, E-nya jadinya 90. Dari sini kita bisa menghitung komposisinya. Tadi kan yang ditanya memang komposisi ini ya, untuk arus ya, masuk dan keluarnya. Di sini ada 0,091, dapatnya dari 10 dibagi 110. Terus 79 dibagi 110, 21 dibagi 110. Kemudian yang di sini juga sama, 79 bagi 90, ini 11 dibagi 90. Oke ya. Dari sini kita sudah dapatkan semua komposisi arus masuk dan keluarnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kan, berapa rasionya ya. Nah, untuk mendapatkan rasio recycle sama bahan masuk itu kan kita harus menghitung yang recycle. Nah, ini masih sistem 1 ya, sistem 1. Oke. Untuk single phase conversion tadi nilainya kan 18%. Rumusnya single phase conversion itu C26 yang bereaksi dibagi dengan C26 mula-mula. C26 yang bereaksi 10, C26 mula-mula kan masih dicari ya. Nah, ini nanti kita cari dengan ini rumus yang di sini. Jadi C26 di mula-mula itu adalah 10 dibagi 0,18, dapatnya ini ya, 55,56. Jadi nanti berapa C26 di B itu 55,56. Ini bisa kalian cek di gambarnya. B itu yang mana sih? B itu yang di sini. Nah, kenapa kok tiba-tiba menghitung single phase conversion? Karena single phase conversion itu kan untuk satu alat ya. Nah, alat yang di dalamnya terjadi reaksi kan di reaktor. Nah, jadi single phase conversion tadi tujuannya untuk mencari
C26 yang ada di B ini masuk reaktor ya. Jadi kita akhirnya sudah dapatkan nilai C26 di B-nya 55,56 tadi. Nanti kita bisa menghitung oksigen dan nitrogennya ya. Oke. Ini komposisi, juga mencari komposisi H, sehingga nanti sistem berikutnya yang harus kita hitung. Nah, ini selanjutnya adalah sistem yang ada di mixer ya. Sistem yang ada di mixer, kenapa? Karena kita ingin menghitung nilai arus B-nya. Kalau sudah menghitung yang ada di mixer, kita menghitung yang selanjutnya adalah yang di reaktor ya, tujuannya untuk mendapatkan nilai H-nya ya. Kemudian setelah itu kita bisa mendapatkan nilai recycle-nya ya, bahan yang di recycle. Kalau yang di mixer ini kan kita bisa, selain bisa dapat nilai B, juga dapat nilai recycle-nya, G-nya ya. Oke, kok dapat komposisi. Nah, ini kan ada komposisi H. Nah, ini jadi untuk dapat rasio G per A kita harus menghitung sistem yang ada di mixer ya. Untuk mendapatkan, jadi untuk ini pakai sistem yang mixer ya kan. Kenapa? Karena ini recycle-nya kan ke mixer. Kemudian yang untuk BH ini kita harus menghitung sistem reaktor ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk sistem mixernya kita hitung, kita masukkan yang diketahui seperti ini. Tadi C26-nya 55,56 ya. Kita masukkan ke tabel ya, seperti ini. Oke. C2H6 10 mol ya. Tadi sudah, ini 2179. Oke, ini 110, tetap sama dengan yang sebelumnya. Untuk yang B ini tadi 55,56 sudah dapat dari ini ya, dari single phase conversion tadi. Kemudian yang di G ini kan hanya ada C26, sehingga oksigen dan nitrogennya kita kosongkan aja di G ini, sehingga nanti yang masuk 21, yang keluar juga 21, yang masuk 79, yang keluar juga 79. Ini kalau kita total hasilnya 100 berapa? 155,56 ya. Oke, kita sudah dapatkan mol totalnya yang B. Nah, nanti untuk ini bisa kita hitung ya. Jadinya 55,56 dikurangi 10 karena masuk harus sama dengan keluar ya, sehingga kita dapatkan 45,56 ya. Nah, ini dijumlah jadi juga sekian. Oke, sudah kita dapatkan nilai rasio dari, jadi rasio G per A nya udah ketemu ini nanti ya. Ini berapa rasio G per A nya? 45,56 dibagi 110, dapatnya sekian. Kemudian untuk yang reaktornya ya. Nah, di sini untuk reaktornya dimasukkan ya, B-nya sudah ketemu tadi semuanya, hanya ini yang kita cari ya. Jadi gimana supaya bisa tahu komponen yang ada di H itu ini aja, ada 4 ini ya. Nah, kita lihat dari reaksinya. Jadi reaksi C26 ditambah O2 itu menghasilkan etilen oksida sama H2O, sehingga nanti yang ada di H ini komponennya itu ada H ya, di sini ada CH2O2O, ini etilen oksidanya ya. Kemudian untuk yang di reaktor ini tadi komponennya C2H6 ya. C2H6 ini karena ada yang tidak ikut bereaksi kan, tadi yang bereaksi hanya terkonversi hanya 18%, berarti ada sisa C2H6 di sini. Kemudian ada H2O karena hasil reaksi, N2-nya ini karena tidak ikut bereaksi. Jadi kita kalau ingin menentukan komponennya apa saja itu ya dari hasil reaksi ini, dan juga lihat yang terkonversi itu apakah semuanya, apakah ada sisanya ya. Nah, kemudian kita masukkan ke tabel, nah juga ke persamaan reaksinya. C2H6 mula-mula itu 55,56 mol ya. Kemudian O2 di sini ini kan 55,56 karena yang terkonversi kan 18% ya.
kalau kita buat ini habis bereaksi, oksigennya di sini ya, oksigennya habis bereaksi, jadi oksigen mula-mula itu kan 21. Ketika dia habis bereaksi, maka nanti yang bereaksi juga 21 mol, sisanya 0. Kemudian ini kalau kita kurangi ya, ini juga akhirnya kan 21 karena setara ya. Ini juga yang terbentuk 21, ini juga yang terbentuk 21. Kemudian kalau ini kita kurangi akan menghasilkan 34,56. Oke, kita bisa masukkan ke tabel, jadinya ya seperti ini. Ya. Jadi etilen oksidanya, nah, untuk masuknya kan tidak ada karena dia produk kan, adanya di sini. Jadi kalau kita lihat di persamaan reaksinya tadi, oke, seperti ini. Nah, CH2O ini 21, di sini kita masukkan 21. Ini yang tergenerasi juga 21 ya, 21. Ini yang keluar juga pasti 21. Ini tidak ada kosong ya, yang ini kosong. Kemudian ini kosong ya, ini konsumsi kosong karena dia produk. Kemudian yang C2H6 ya, C2H6 ini yang masuk 55,56, yang terkonsumsi 21. Ini enggak ada. Kemudian 55,56 dikurangi 21 itu 34,56 ya. Nah, kemudian yang H2O di awal enggak ada, terkonsumsi juga enggak ada karena dia produk. Yang ini ya 21. Nah, di sini juga 21. Kemudian yang masuk B di sini oksigennya yang mula-mula kan 21 ini. Kemudian yang terkonsumsi adalah yang bereaksi yaitu 21. 21 dikurangi 21 hasilnya 0. Kemudian yang nitrogen awalnya 79 tidak tergenerasi dan juga tidak terkonsumsi karena dia inert, di sini juga 79. Nah, ini 21. Oke, kita jumlahkan nanti dapatnya 155,56. Akhirnya nanti kita bisa dapatkan komposisi H di outlet ya, di produk itu ini. Ya, dari 21 dibagi 155, 34 dibagi 155 kita dapat fraksi massa. Untuk yang fraksi massa B ini juga bisa kita hitung dari massa dibagi massa total, massa komponen dibagi massa total ya. Sehingga kita bisa dapatkan semua tabelnya ini tadi ya. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Oke, berikutnya ini ada contoh soal yang kedua terkait neraca massa reaksi nomor 390 ya. Oke. Nah, ini 389 ada di sini gambarnya ya. Nanti kalian bisa cek. Kemudian selanjutnya yang nomor 390. Nah, ini ada soal asetilen ya, asetilen C2H2, etilen C2H4 dan air ditambahkan ya, dimasukkan sebagai gas ke sebuah reaktor di mana ketika satu kali jalan itu 60%-nya terkonversi ya. 60% dari etilen. Etilen ini dan juga sedikit dari asetilen bereaksi membentuk etanol dan asam asetat. Rasio mol dari asetilen terhadap etilen itu yang masuk reaktor itu perbandingannya 1,105 dibanding 1. Kemudian ada juga air ya, 0,4 kg air per kilogram etilen ya, dalam masukan reaktor tersebut. Nah, untuk gambar 390 kalian bisa ini. Oke, di sini tidak ditampilkan ya untuk gambar 390, jadi kita coba buat sendiri nanti gambarnya. Kemudian produk reaksi dari reaktor dipisahkan. Jadi setelah dari reaktor dia dipisahkan pakai separator menjadi dua arus. Yang arus pertama itu etanol cair dengan kadar 70%, ada air dan asam asetat. Arus kedua ada arus recycle yang hanya terdiri dari gas etilen dan asetilen yang digabung dengan fresh feed ya, bahan masuk segar yang terdiri dari asetilena 52,5% dan sisanya etilen. Ya, jadi ini untuk komposisi recycle-nya.
gabungan dari daur ulang, fresh feed dan udara. Air di sini maksudnya udara ya ini ya. Ini belum dirubah ini terjemahannya, harusnya udara. Itu adalah arus yang dimasukkan ke dalam reaktor. Hitunglah rasio dari mol arus recycle terhadap arus feed masuk ya. Dan juga fraksi mol C2H4 dan C22 dalam arus recycle. Oke, kita coba buat diagram bloknya. Oke, seperti ini. Jadi di arus masuk A ini ada kandungan gas C2H2 dan C2H4. C22-nya itu asetilen, C24-nya itu etilen. Ini bisa kita tulis. Ini asetilen, ini etilen ya. Nah, ini kita simbolkan dengan ini ada huruf XY ya. Kemudian nanti dicampur dengan yang dari daur ulang sini ya. Daur ulangnya tadi mengandung C22 52,5% dan C24 47,5%. Ini dari soal ya. Kemudian keluar dari mixer masuk ke reaktor, itu ada perbandingan dari C2H2 sama C2H4 nya yaitu 1,1 ya, dibanding dengan 1. Ini tadi 1,1 dibanding 1 ya. Nah, jadi perbandingan C2H2 terhadap C2H4 yang masuk ke reaktor itu 1,1 dibanding 1. Oke. Ini sudah ada. Kemudian untuk H2O nya, nah tadi kan ada komposisi H2O nya. Ini ada juga air yang masuk ke reaktor. Air di sini maksudnya udara ya. Jadi nanti jangan sampai keliru. Ya, air di sini adalah udara sebesar 0,4 kg. Udara per 1 kg etilen. Etilen tadi C2H4 ya. Oke. Ini 0,4 kg ya dengan C2H4 ini. Oke. Maaf, ini sepertinya memang air ya. Kalau kita lihat reaksinya, kalau di sini ya, reaksi dari C2H itu akan membentuk air. Oh ya, itu maaf, itu benar air ya. Jadi di sini nanti mengandung air ya, 0,4 kg air per 1 kg C2H4 ya. Oke, selanjutnya keluar dari sini, ini tadi konversinya adalah 60% ya. Ini 60% etilen ya. 60% etilen, asetilennya hanya sedikit yang bereaksi. Jadi yang dipakai 60%-nya ini ya. Kemudian nanti yang keluar dari reaktor adalah etanol. Tadi kan yang diproduksi adalah etanol, kemudian asam asetat ya. Etanol dan asam asetat. Oke, ini etanolnya C2H5OH, asam asetatnya CH3OOH. Tapi di sini disingkat menjadi C2H4O2 sama dengan asam asetat ya. Kemudian yang di sini pasti masih mengandung ada asetilen sama etilen. Karena yang etilen yang bereaksi kan 60%, berarti kan ada yang enggak bereaksi, itu menjadi produk juga. Nah, ini begitu juga dengan asetilen, ada yang tidak bereaksi, itu juga menjadi produk di sini. Kemudian juga H2O-nya tadi. Nah, ini jadi ada 5 komponen di O. Ya, kemudian setelah itu masuk ke separator untuk dipisahkan antara asetilen dan etilennya dengan etanol, asam asetat dan H2O-nya. Ya. Ya, yang namanya separator dia hanya memisah jumlah ini aja ya. Jumlah, kalau menurut saya lebih baik kita pakai kata-kata splitter aja. Ya, memisah ya. Jadi nanti ada yang kesini di recycle, ada yang menjadi produk ya. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah mol recycle, berarti nanti kita harus mencari recycle-nya sama bahan masuknya. Oke, untuk pertama-tama kita buat basisnya dulu. Basisnya di sini adalah kita pakai 100 mol ya.
100 mol C2H4. C2H4 di sini adalah etilen ya. C2H4 itu adalah etilen ya. Yang ada di G-nya di sini adalah yang arus keluar dari mixer. Oke. Kenapa kita pakai basis yang di sini? Karena kalau kita lihat komposisi yang lumayan lengkap ya. Kalau kita lihat komposisi yang lumayan lengkap itu ada di G. Ya. Ada di G sini. Meskipun di R ini juga ini ya, ada semuanya memang. Hanya saja kalau yang ingin kita hitung nanti itu, karena di sini kenapa kok kita pakai yang di G, karena di sini juga ada nilai konversinya sebesar 60%. Jadi ini cukup membantu. Kalau kita pakai basisnya di sini, nanti kita harus menghitungnya yang ada di mixer. Ya, sistemnya kita pakai sistem yang di mixer. Nah, padahal yang di mixer ini A belum diketahui, B air ini belum diketahui berapa. Jadi lebih baik kita buat basisnya yang di G ini, supaya nanti kita menghitung sistem yang ada di reaktor ini, kita kan sudah punya nilai konversinya ya, jadi nanti bisa menghitung ya ini. Oke ya. Selanjutnya kalau sudah menentukan basis 100 mol, karena di sini kilogram, jadi kita pakai kilomol ya. C2H4 di G, kilomol C2H4 di G. Nah, kita hitung dulu komposisi di G karena tadi masih berupa perbandingan ya. Ada C2H2, C2H4 sama H2O. C2H2 itu adalah tadi 1, ya. 1,105 dibanding dengan 1. Nah, karena tadi mol ya. Ya, di sini yang kita buat 100 kilomol itu adalah C2H4-nya ya, bukan total G-nya. Jadi hanya C2H4 di G-nya ada, kita pakai 100 mol di sini. Kenapa? Karena di sini C2H4 ini kan 1, yang C2H2-nya yang 1,105. Atau boleh pakai yang seperti tadi. Ini kalau dijumlah rasio totalnya adalah 2,105. Berarti nanti bisa juga pakai basisnya 2105 mol misalkan ya. Boleh pakai seperti itu. Atau jadi sebenarnya basis itu terserah kita mau pakai apa. Yang penting kita bisa mengetahui ininya, nanti bisa memudahkan kita dalam menghitung ya. Oke. Ya. Untuk menghitung komposisi di G ini tadi, jadi selain tadi kita sudah menentukan basisnya di C2H4 100 mol, berarti untuk H2O nya ini kita bisa dapatkan ya dari, karena H2O di sini 0,4 kg H2O per 1 kg ya, C2H4 ya. Untuk dapat nilai 62,2 ini didapatkan dari tadi perbandingannya H2O itu kan 0,4 kg ya, H2O per 1 kg C2H4 ya. Ini kalau dirubah dalam satuan mol berarti 0,4-nya dibagi 18 itu adalah 0, ini bagi 18 itu kan dapat molnya 0,022 dibagi dengan 1 kg C2H4 itu kalau jadikan mol berarti kan dibagi dengan 28 ya, 24 tambah 4 jadi 0,0357, nanti dapatnya 0,62 ya. Nah 0,62 ini kan H2O itu hitungannya tiap 1 kg C2H4 ya, ini kan masih belum ini per molnya istilahnya itu, ini per molnya C2H4. Nah, padahal di sini C2H4 molnya ada 100, berarti kita kalikan dengan 100 mol ya. Jadi dapatnya nanti 0,62 dikali 100 jadinya 62. Sehingga kalau kita jumlah jadinya 272. Ya. Kemudian kita buat fraksi molnya yaitu 110 dibagi 272 dapatnya ini. Oke, kita hitung
secara seperti biasa untuk mendapatkan fraksi molnya. Kemudian dari fraksi mol cari persen molnya. Kemudian dari ini kita cari masanya, ya. Masanya itu adalah mol dibagi dengan BM, ya. Maaf. Untuk mencari massa, mol dikalikan MR. Jadi 110,5 kalikan 26. Yang ini 28 kalikan 100, jadinya 2800. Yang ini 18 dikalikan 62, jadinya 1120, ya. Oke. Atau juga bisa dengan cara ya, selain tadi ya, ini kali ini dapatnya 120, atau juga tadi 0,4 tapi dalam kilogram, ya, dikalikan dengan 2800 kilogram, nanti kan dapatnya juga 1120. Nah, ini akhirnya kita bisa mendapatkan komposisinya itu yang ini loh, ya, maksudnya fraksi molnya ini, ya, ini komposisinya. Ya, kita dapatkan komposisi di G semuanya. Kemudian kita masuk ke sistem yang pertama. Di sini kita bisa gunakan sistem yang pertama adalah gabungan dua alat, yaitu reaktor dan separator. Ini, ya, kenapa tidak reaktor aja? Karena di O ini itu masih belum jelas, ya, komposisinya ini berapa aja belum jelas, ya. Kita lebih baik gunakan reaktor dan separator karena yang P keluar di sini itu sudah jelas, yaitu 70% etanol. Di sini juga sudah jelas yang di recycle di sini, ya, ini komposisinya. Jadi lebih baik kita gunakan dua alat, reaktor dan separator, untuk sistem yang pertama kita hitung. Oke, di sini nanti yang masuk G, yang keluar R recycle dan juga P. Nah, tadi kita sudah dapatkan yang diketahui single phase conversionnya 60% untuk etilen. Ya, jadi nanti rumusnya persen SPC-nya etilen itu sama dengan etilen di G dikurangi etilen di recycle. Ini maksudnya adalah yang bereaksi, ya. Jadi etilen di G dikurangi dengan yang recycle itu kan banyaknya C2H2 yang bereaksi. Rumusnya konversi kan seperti itu. Yang bereaksi dibagi mula ini C24 di G itu mula. Kemudian ini 100 mol, ya, tadi 100 mol dikurangi C24 di R, ya, dibagi 100 juga, ya, di G. Oke, kalau kita sudah ini dioperasikan seperti biasa, ya, 60 dibagi 100 dikali 100-nya ini nanti dapatnya 60 sama dengan 100 dikurangi C24 di R. Kemudian C2H4 di R-nya ini sama dengan 100 dikurangi 60, ya. Dapatnya nanti C24 di recycle-nya adalah 40 kg mol. Nah, ini akhirnya kita bisa dapatkan C24 di R dari rumus persen konversi etilen yang ada di reaktor, ya. Oke, kemudian kalau sudah kita bisa menghitung mol R, mol recycle-nya, yaitu mol C2H4 di R dibagi dengan fraksi mol, ya. Mol R ini adalah mol total recycle, ya, yang di recycle baik itu etilen maupun asetilennya di jumlah. Nah, akhirnya kita bisa dapatkan ini, ya. Ini mol C24 di R itu 40 dibagi fraksi mol C24. Jadi memang untuk mendapatkan mol R itu kan dari massa dari mol komponen dibagi fraksi mol komponen, itu nanti dapat mol totalnya. Yang 40 dibagi fraksi molnya C2H4, ya. Fraksi molnya C2H4 itu yang di R itu 47,5%, jadi 0,475, ya. Nah, ini jadi dapat mol R-nya 84,21. Wah, ini sudah dapat. Kemudian untuk asetilennya itu tinggal 52,5%, ini dikali
mol total R-nya, yaitu 44,21. Oke, kemudian akhirnya bisa kita dapatkan G. G di sini adalah yang masuk, ya. G itu adalah P ditambah R. P-nya kita sudah dapatkan, ya. Tadi, nah ini P itu produk keluarnya. Nah, ini P dikurangi G sama dengan P plus R. G-nya kan sudah kita dapat, yaitu 250. Di sini 272, 272. Ini keliru tulis ya. G-nya 272. Ini 272 dikurangi 84,21. Ya, yang di sini. Ini untuk mencari P-nya sehingga dapatnya sekian, ya. Oke. Sebenarnya kita juga bisa menghitungnya, ya. Jadi di sini ada pakai cara juga unsur, ya, neraca unsur untuk menghitung nilai komposisi bahan masuk, ya. Nah, di sini ada, kalau ingin mencari nilai komposisi bahan masuk, kita kan pakainya sistem 2. Ini kan sistem yang pertama tadi kan gabungan dari reaktor separaktor, tujuannya untuk mencari nilai G, R maupun P, ya. Udah dapat semua. Nah, masalahnya yang ditanya mol R dibagi mol A. Lah, mol A-nya ini harus dicari, ya. A masuk, ada B masuk, G keluar, sama R masuk. Lah, masalahnya untuk bahan masuk ini komposisinya semuanya nggak diketahui. Nah, sehingga di sini digunakanlah neraca unsur untuk yang ada di sistem mixer, ya. Ya, sistem 2 di mixer ini ada unsur C, H, sama O, ya. Ada 3 unsur ini. Jadi yang masuk, ya, C-nya kan ada, nah ini C-nya kan ada C2H2, ada C2H4, ya. C-nya, nah ini 2 dikalikan 110,5 itu kan tadi punyanya C2H2 nya, yang 100 ini punyanya C2H4, ya. Nah, ini untuk di A masuk, ya. Kemudian H-nya juga sama, ini ada 2 kalikan 110,5. Nah, kalau di sini 4 kalikan 100, ini yang etilen, ini yang asetilen. Kemudian ditambah dengan ini H yang ada di H2O tadi. Nah, air tadi yang dijumlahkan, ditambahkan dari atas tadi, hanya kan ada 2, berarti 2 kalikan molnya H2O 62,2. Nah, kemudian untuk O-nya sendiri, O-nya itu kan ini, ya. O-nya kan nilainya 1, ya. Oke. Nanti kita coba lihat ke atas. Ya, untuk O-nya, nah di sini tertulis 40, harusnya 62, ya, 62 karena tadi H2O-nya itu 62, ya, sehingga kalau hanya 2 dikali 62 ini, nah kalau O-nya berarti 1 dikalikan 62, ya. Kemudian yang keluar dari sistem mixer, ya, nanti kalian bisa cek, yang keluar itu adalah G, ya, di sini. Ini, nah ini yang keluar adalah G. Nah, jadi nanti di G itu, ya, ada komponen ini, ya, ada komponen C2H4, C2H2, ya, C2H4. Oke. Kemudian ada H2O, ya. Untuk C2H2 nya berarti kan dia 2, ya, dikalikan, nah ini berarti 2 dikalikan 44,21, ya. Ini yang ada di R ini tadi kan merupakan produk, ya. Nah, produk yang kemudian di recycle maksudnya, ya. Jadi nanti C2H2 itu 2 dikalikan 44,1 ditambah 2 dikalikan 40,
ya, karena C24 nya 40 di sini tadi. Nah, kalau kita cek ya, ini 40 kemudian 40 kg mol ya untuk C2H4 nya. Oke, kemudian ditambah dengan ini yang 2 kalikan X ditambah 2 dikalikan unsur ini. Jadi kalau kita cek di sini, ini ada C22 itu adalah X, C24 di sini Y ya. Oke. Yang neraca massa unsur ini tadi untuk sistem yang ini ya. Jadi untuk sistem 1 yang reaktor plus separator. Ya, jadi tadi yang masuk G, yang keluar R sama P ya. Ini yang ada di G, jadi nanti kalian bisa ini ada di sistem 1 ya, yang masuk G, yang keluar R dan P ya. Yang R ini tadi ya 2 dikalikan 44,21 itu C22, 2 kalikan 40 itu C24 untuk C yang di C24 ya. Kemudian 2 kali X ini untuk yang ada di produk. Nah, ini kalau kalian cek, nah ini C25OH kan ada di produk, 2 kalikan X ditambah ini juga 2 yang ini etanol, yang ini asam asetat ya, Z-nya 2 dikalikan Z. Oke, ini. Jadi untuk sistem 1 ini bisa kalian kerjakan pakai tabel spreadsheet, bisa juga pakai neraca unsur seperti ini ya. Kemudian yang H juga sama, hampir mirip dengan yang C. Dan tinggal yang di sini yang hanya di produknya adalah oke. Nah, di sini hanya ada 5 C2H5OH kan, hanya 5 ya, hanya ada 5 dikalikan dengan nilai komponen etanolnya ya, nilai komponen etanolnya ya. Nah, di sini ada 116, maksudnya di sini adalah untuk yang P-nya ya, P-nya ini. Oke. Hanya itu ada 5 yang C2H5OH, berarti 5 kalikan X ya, karena kita nggak tahu di sini X-nya berapa. Nah, kemudian dikalikan dengan P-nya, P-nya ini 166 ya, ini keliru tulis, ditambah dengan hanya ada 2 di ini di H2O dan juga ada 4 di Z, di asam asetat ya, ini. Oke, nanti dari sini bisa kalian buat persamaan ya. Nah, nanti akan dapat seperti ini. Nah, ini juga akan bisa dapatkan nilai dari asam asetatnya berapa mol ya. Ini bisa kalian coba sendiri. Oke. Selanjutnya setelah dari sistem 1 kita lanjut ke sistem 2 yaitu mixer ya. Ini juga bisanya diselesaikan dengan cara neraca massa unsur ya. Kalau pakai neraca massa spreadsheet tabel seperti biasa tidak ketemu ya, karena di sini banyak variabel yang tidak diketahui ya. Coba kita cek yang C di sini itu ada 2 di C22, jadi 2 kalikan X, kita simbolkan mol C22 itu X, kemudian 2 dikalikan Y ditambah ya, yang masuk di B ini yang di R ya, R dulu, yang masuk di R itu 2 dikalikan 44,21 ditambah 2 kalikan 40 ya. Kemudian yang keluar itu C nya, di B ini kan tidak ada yang masuk ya, C nya yang keluar di G ini ada di sini 2 dikalikan 110 sama 2 dikalikan 100 ya. Insya Allah gampang ya untuk neraca unsur ini. Untuk yang H juga sama, 2 kalikan X sama ditambah 4 kalikan Y ditambah ini 2B ditambah 2 dikalikan 44,21 ditambah 4 kalikan 40, keluarnya 2 dikalikan 110 ditambah 4 kalikan 100 ditambah 2 kalikan
40 ya. Jadi ini keliru ini. 2 dikalikan 40. Nanti kalian perbaiki. Nah, ini 2 kali 40. Yang di O, unsur O hanya ada di masuk B ini ya. H2O-nya, O-nya 1 ya. Jadi ini nanti kita misalkan langsung B besar. Kemudian yang keluar di sini adalah 40 ya. 40. Oke, jadi nanti kalian bisa hitung juga neraca unsurnya. Oke. Nah, seperti ini buat persamaannya. Yang persamaan 1 itu yang C ya, ini kalian masuk sama dengan keluar, nanti dapat persamaan 2x plus 2y. Persamaan 2 itu yang komponen H ya, komponen H ini. Nah, persamaan 2 itu yang komponen H ya. Ini yang persamaan 1 yang di sini, ini C. Komponen C, komponen H. Dari dua komponen ini kita dapatkan dua persamaan X sama Y-nya. Kemudian diapain? Dieliminasi. Di sini dieliminasi. Kemudian kita dapatkan nilai X dan Y-nya. Nilai X dan Y-nya sekian. Nah, kalau sudah kita jumlahkan sehingga kita bisa dapatkan mol A masuk itu 126,3,29 ini. Nah, sehingga bagaimana perbandingan R dan A? Nah, bisa kita masukkan R-nya tadi 84,4 dibagi 126 sehingga kita dapatkan 0,66 perbandingannya. Ya, sekian untuk latihan soal multiple unit process dengan reaksi ini. Dua soal, contoh soal ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa latihan soal lagi ya untuk persiapan UAS ya, dan nanti saya kasih tugasnya supaya kalian lebih paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.